Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini tentu saja kita masih diberikan begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di mushola Al-Ikhlas bersama-sama bersilaturahmi, menjalin ukhuwah Islamiyah pada kita sesama saudara Muslim. Dan mudah-mudahan langkah kita semua pada malam hari ini hadir di sini dibalas berlipat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin. Bapak Ibu, undangan yang hadir pada malam hari ini, sebelumnya kami ingin menyampaikan kata terima kasih kami yang sudah menyempatkan untuk hadir untuk mengikuti kegiatan dalam rangka Haul Mushola Al-Ikhlas, yang mana Mushola Al-Ikhlas berdiri pada tanggal 31 Desember 2018. Artinya sampai hari ini sudah 5 tahun berdiri, dan alhamdulillah 5 tahun. Alhamdulillah hasil dari gotong royong warga selama ini akhirnya berdirilah mushola ini, yang mana kita semua berkumpul di sini bersama-sama beribadah di menjadi silaturahmi. Juga kami ucapkan terima kasih pada guru kami Ustaz Salahuddin yang sudah hadir tentunya untuk bersama kegiatan kami pada malam hari ini, dan juga bapak-bapak dan juga ibu lainnya sudah hadir pada malam hari ini. Adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kitab suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat tausiah, yang kelima doa, yang keenam penutup, dan yang ketujuh ramah-ramah. Dan untuk memulai acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Reza. Pada Ananda Reza kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah pembacaan Al-Quran kemudian membacakan mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara berikutnya sambutan dari pengurus Musola Ikhlas yang disampaikan oleh Bapak Kata pada Bapak di Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Al-Mudir yang hadir di sini, yang terhormat juga Ustaz Dani Rizky yang berpengajar di sini ya. Yang terhormat Ketua Musola kami Bang Yudi yang sudah hadir di sini, bersedia meninggalkan tugas beliau mungkin sebentar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang juga teman Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang sudah bersedia hadir di musola ini untuk menyempatkan diri dalam rangka memperingati atau haulnya musola Ikhlas yang ke-5 tahun. Yang kedua, salawat dan salam mari kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat manfaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami ucapkan kepada pengurus Musola Ikhlas yang sudah bersedia untuk menyiapkan acara haulnya yang sudah bekerja keras. Jadi di sini tema kami di sini untuk bersilaturahmi ya, bersilaturahmi menyambut haulnya kita yang ke-5 tahun ya, 5 tahun. Jadi untuk mempererat silaturahmi kepada masyarakat kita di sini, dan juga diberitahukan di sini kami sudah melaksanakan sholat Jumat sudah 2 bulan berkat juga izin dari pengurus masjid Al-Rahim kepada kemarin kawan-kawan bersepakat untuk mendirikan sholat Jumat di sini dengan izin atau usulan juga dari warga kita di sini. Dan juga kami ucapkan terima kasih ya, terima kasih atas bantuan-bantuannya dari bapak-bapak, ibu-ibu, warga perumahan kita di sini bisa terlaksananya dengan acara ini. Di sini kita mendengarkan tausiah dari ustaz kita, mudah-mudahan dari
ceramah beliau, tafsir beliau, kita mendapat pencerahan atau mendapat pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf pada pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sudah menyampaikan sambutan mewakili pengurus mushola Ikhlas. Dan alhamdulillah malam hari ini juga pengurus lain hadir, walaupun ada beberapa yang berhalangan, ada yang piket, ada yang mendadak dapat tugas ngepam, jadi tidak bisa hadir di sini, dan juga ada beberapa yang mungkin punya agenda yang lain. Terima kasih juga untuk jemaah-jemaah yang sudah hadir untuk meramaikan acara pada malam hari ini. Baik, ini acara berikutnya, yakni marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah atau ceramah doa yang disampaikan oleh Ustaz Rizky Gamajaya. Pada Ustaz Rizky Gamajaya, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur, memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana pada malam hari ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang paling Allah cintai. Alhamdulillah ilallah masajidah. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam negeri adalah masjid. Maka beruntunglah kita jemaah sekalian ketika di hati-hati kita masih ada benih-benih kecintaan kepada masjid. Ya. Bersyukurlah kita ketika masih ada perasaan rindu terhadap masjid. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat yang Allah cintai. Ya, kan suatu nikmat yang besar ketika Allah mudahkan langkah kita untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita datang di sini jamaah sekalian, ya bukan karena urusan dunia. Kita datang di sini bukan ingin mencari hal-hal masalah dunia, akan tetapi kita datang tidak ada tujuan yang lain, tidak ada maksud yang lain, yaitu kita datang untuk mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Kita datang untuk menguatkan silaturahmi kita. Kita datang untuk mendapatkan rahmat, keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga datangnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kita lanjut jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mala yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus Shaula Al-Ikhlas yang telah mengundang kami untuk datang bersilaturahmi di tempat ini, terkhusus kepada Pak Ketua Shaula Al-Ikhlas, dan juga kami tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ustaz Salahuddin Guru kita yang telah menyempatkan waktunya untuk datang bersama kita berkumpul di masjid ini. Sebenarnya beliau yang harusnya mengisi-isinya bukan saya. Nah, beliau yang lebih pantasnya. Namun sebenarnya saya tahu beliau mau datang, saya suruh telepon Palembang beliau saja, tentu saya. Ya, tapi kata Allah Masyafa'al, semuanya telah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami bisa. Jamaah rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, sebagian manusia, ya, sebagian penduduk bumi mungkin ada yang saat ini ya, sudah bersiap-siap untuk menyalakan petasan ini. Mungkin sebagian penduduk bumi saat ini sudah mulai bersiap-siap untuk meniup trompetnya. Mungkin penduduk bumi saat ini sudah bersiap-siap untuk berpesta, untuk berfoya-foya. Namun jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai ya, umat Islam, umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita meyakini bahwasanya malam pergantian tahun itu adalah bukan dari syariat, dan bukan dari syariat Islam. Maka antasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, bertasyabbuh kepada suatu kaum, maka dia berada dalam golongan mereka. Bahkan hampir-hampir saja kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah belah itu lagi, Allah pecah itu lagi, Allah hancurkan bumi, Allah hancurkan gunung-gunung tersebut. Ya, kepada orang-orang yang senantiasa mendakwakan bahwasanya Allah itu Tuhan. Makanya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur berada di tempat ini. Ya, kita rela meninggalkan, ya, mengalahkan hawa nafsu kita. Mungkin di antara kita di sini sebenarnya juga pikiran juga mau seperti itu, mau berpesta seperti itu. Tapi kita tahu bahwasanya itu tidak diajarkan dalam syariat kita. Maka kita lebih memilih untuk datang duduk bermajelis di tempat ini, di tempat yang Allah cintai. Kemudian kita berkumpul bersilaturahmi di tempat ini, maka suatu hal yang sangat berharga bagi diri kita yang sekalian dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan yang kelima tahun berdirinya mushola ini. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya masjid itu bukanlah hanya sebuah tempat untuk kita beribadah saja. Ya. Masjid itu bukan hanya saja tempat kita untuk sholat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah saling mencari, ya, sahabat-sahabat yang lain itu di masjid, mempererat ukhuwah itu di masjid, mempersatukan para sahabat itu di masjid. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mencari sahabatnya ketika sahabatnya tidak datang di masjid. Aina fulan? Karena ya di sunnah. Di mana fulan? Dulu dia pernah duduk di situ, hari ini dia tidak datang. Makanya jemaah sekalian, pernahkah kita saling mencari di masjid ini ketika saudara kita tidak datang ke masjid? Apakah kita pernah mencari? Apakah kita risau kepada saudara-saudara kita? Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu, masjid juga merupakan tempat madrasah, tempat pendidikan. Dan alhamdulillah, ya, di mushola kita ini yang tercinta, ini mushola Al-Ikhlas ini bukan hanya dipakai untuk sholat berjamaah, ya, bukan hanya dipakai untuk ibadah sholat saja. Akan tetapi alhamdulillah di sini ada TKTPA, ya, ada pendidikan anak-anak,
ya, mengajarkan ya huruf-huruf hijaiyah, mengajarkan Al-Quran, mendidik bagaimana supaya anak-anak kita memiliki akhlak pekerti yang baik. Di musola juga kita, ini alhamdulillah ada pengajian yang rutin. Dan yang paling saya kagumi adalah ukhuwah di tempat ini ya sangat dipegang erat. Ini yang perlu kita kembali jamaah sekali, perlu kita perhatikan. Karena tanpa ukhuwah, tanpa persatuan, kita tidak bisa mendirikan musola ini. Bahkan alhamdulillah sudah 5 tahun. Artinya apa? Berkat persatuan kita semuanya, kita bisa menikmati beribadah di musola ini. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami tidak akan berpanjang lebar, hanya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, nasihat untuk diri kami pribadi dan kepada kita semua. Yang pertama adalah di akhir penghujung tahun ini, marilah kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Artinya apa jemaah sekalian? Boleh jadi tahun yang lalu, kegiatan haul yang lalu, kita masih sama-sama dengan saudara kita. Namun pada saat ini mereka sudah tidak ada. Artinya apa? Allah sudah cabut ajarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan menginjakkan kaki kita di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang sampai penghujung akhir tahun ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Artinya apa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak beribadah kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita yang kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal terbaik kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala masih merindukan doa-doa. Allah Subhanahu wa taala masih merindukan curhatan-curhatan kita yang senantiasa kita panjatkan di malam hari. Allah rindu dengan tangisan-tangisan kita di malam hari ketika kita bersujud bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita meneteskan air mata menyesali perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Maka kita bersyukur jemaah sekalian. Allah masih memberikan kita umur yang panjang sampai saat ini. Itu berarti Allah masih menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat buat diri kami pribadi dan kepada kita semua adalah marilah kita senantiasa menjaga sholat kita. Ya, menjaga sholat wajib kita, khususnya sholat berjamaah. Kita sudah mengetahui semuanya, ya. Kita sudah tahu keutamaan dari antara sholat berjamaah jemaah sekalian. Bukankah dengan sholat berjamaah kata Rasulullah SAW, afdalu sholatin sholat berjamaah afdalu sholatil fajr. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Bisa dari 20 darajat, sebanyak 20 derajat. Bukankah dengan sholat berjamaah setiap langkah kita akan mengangkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan kesalahan kita? Bukankah dengan sholat berjamaah jamaah sekalian kita datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lewati akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan hanya itu jamaah sekalian, akan tetapi banyak pelajaran, banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kehidupan berjamaah, dari sholat berjamaah. Contohnya, dikatakan berjamaah ketika ada makmum, ada imam. Ketika imam saja tidak ada makmum, maka tidak dikatakan berjamaah. Ketika makmum saya tidak ada imam, itu tidak dikatakan berjamaah. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwasanya kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa dengan sesama manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita sangat membutuhkan bantuan orang lain. Kita saling
saling bergantungan sesama kita. Kita melaksanakan sholat jamaah, memberikan pelajaran kita bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan di antara sesama kita. Contoh yang lain lagi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita sholat berjamaah, misalnya imam lupa dengan rakaatnya, akhirnya makmum yang di belakang mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah, kalimat yang mulia. Artinya apa? Ada pesan moral, ada pesan pelajaran yang bisa kita petik dari hal tersebut. Bahwasanya ketika ada pemimpin kita, ketika ada saudara kita yang melakukan sebuah kesalahan, maka tugas kita sebagai saudaranya harus peduli dengannya. Kita harus menyebutnya dengan kalimat-kalimat yang mulia. Kita harus menerahkan hal-hal yang keliru dengan kata-kata yang bijak, bukan kata-kata yang membuat dia semakin tersinggung, bukan kata-kata yang membuat dia semakin jauh dengan Islam. Nah, itulah indahnya kita berjamaah jemaah sekalian. Ketika kita melihat saudara kita yang mulai lagi jauh dari kita rangkul, kita risau dengan saudara-saudara kita. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah di momen akhir tahun ini, marilah kita senantiasa menunjukkan rasa peduli antar sesama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu senantiasa berada menolong hamba-hambanya yang mau menolong saudara-saudaranya. Makanya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati saudara-saudara kita yang butuh bantuan, maka sikap kepedulian itu harus kita timbulkan di dalam hati kita. Kita tidak boleh egois. Kenapa? Karena kita risau kepada saudara kita. Ketika saudara kita ada masalah, maka kita carikan solusi. Bukan kita semakin menjauh. Karena apa jemaah sekalian? Terkadang ada saudara kita sebenarnya mereka sangat butuh dengan nasihat kita misalnya, tetapi kita menjauhi. Makanya harus kita timbulkan rasa kepedulian kepada saudara-saudara kita. Apalagi di momen saat seperti ini, dijadikan momentum ini kita bersilaturahmi untuk menguatkan ukhuwah kita, saling peduli antar sesama kita. Ya, jangan kita saling terpecah belah ya mas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita berbeda pendapat, ya, boleh jadi kita berbeda pandangan, tapi jangan jadikan perbedaan itu memecah belah kita. Akan tetapi jadikanlah perbedaan itu sebuah momentum untuk kita semakin menyatu, bukan semakin terpecah belah. Karena sebuah lembaga, sebuah yayasan, sebuah kepengurusan bisa jalan dengan baik ketika kita mampu bersatu, kita mampu saling memahami satu sama lain. Kita tidak boleh mengedepankan ego masing-masing. Karena yang kita butuhkan adalah, yang kita dahulukan adalah kemaslahatan umum, kepentingan umum yang dimana kita bisa dapatkan semua manfaatnya. Jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di momentum akhir tahun ini, pada malam kali ini, marilah kita senantiasa memperbanyak bermuhasabah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2023 Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup. Apa yang telah kita lakukan? Apakah ibadah kita semakin meningkat atau bahkan sebaliknya? Apakah sholat berjamaah kita yang selama ini selalu tepat waktu? Apakah ada peningkatan? Apakah yang selama ini hanya kita melaksanakan sholat wajib dan meninggalkan sholat sunnah? Maka introspeksi bermuhasabah jemaah sekalian. Kita berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian apa, dosa apa, maksiat apa yang telah kita lakukan selama di tahun 2023 ini, supaya ada bekal ke depan kita bisa merancang apa yang perlu saya koreksi, apa yang saya perlu perbaiki di tahun yang akan berlalu ini.
Maka di momentum akhir tahun ini sebenarnya kita harus banyak bermuhasabah, banyak mengintrospeksi diri kita. Kita harus membuat sebuah rancangan bagaimana kita bisa lebih baik ke depannya. Bagaimana kita bisa lebih menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, kita akhiri pergantian tahun ini dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ada orang yang rela begadang satu malam suntuk hanya ingin melihat menunggu waktu 00.00. Akhirnya apa? Dia telat sholat subuh. Ada orang yang rela menghabiskan uangnya hanya ingin membakar petasan. Harusnya uang itu dipakai untuk bersedekah, dipakai untuk membelikan makanan untuk fakir-fakir miskin. Tapi itulah jemaah sekalian, terkadang di antara kita masih belum memahami apa yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk dilakukan dan apa yang telah Allah perintahkan untuk dijauhi. Jangan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran tentunya datang dari Allah. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, ada kekeliruan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ibrahim yang sudah menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tanpa ada kita semua dan kita dapat menghikmah dan pelajaran dari apa yang sudah disampaikan tadi. Untuk atas selanjutnya doa. Kemarin mohon harus menjadi mungkin doa. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah Engkau menjadikan sabar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana qul lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah Subhanahu. Ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum kafir. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad wa na'udzu bika min kulli syarr ma sta'adaka min nabiyyika Muhammad wa anta musta'an wa 'alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku memohon kepadamu segala kebajikan sebagaimana yang dimohon oleh Nabi Muhammad SAW, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejelekan sebagaimana yang Nabi Muhammad mohon perlindungan darinya.
Engkaulah yang maha memberi pertolongan ya Allah, dan kepadamu lah puncak segala pengharapan. Tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat, dan tiada kekuatan untuk melakukan ibadat kecuali atas pertolongan ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wasdid bainana wahdina subul salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك في الدين قابلها واتممها علينا يا الله يا Tuhan kami, satukanlah hati kami, perbaikilah keadaan kami, tunjukilah kami jalan keselamatan menuju surga ya Allah. Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah kami dari perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Berkahilah pendengaran penglihatan kami ya Allah. Berkahilah hati kami ya Allah. Berkahilah keturunan kami. Terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu dan terus memuji-Mu dan menerima nikmat tersebut, dan sempurnakanlah nikmat tersebut kepada kami ya Allah. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma waqfihum lima fihi salahuhum wa salamul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum ala al-qiyam bi mahamihim kama أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة الأمور المسلمين في كل مكان. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi mereka, bagi Islam dan bagi kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya, untuk menunaikan amanahnya ya Allah, sebagaimana yang Engkau perintahkan. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek, teman yang dapat mempengaruhinya untuk melakukan hal yang tidak Engkau ridhoi, dan teman yang dapat merusak mereka. Ya Allah, dekatkanlah pemimpin kami dengan orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam doa yang terpimpin oleh Ustaz Istiqomah Jaya, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat baik kita semua Allah mudahkan. Ya, mudah-mudahan tahun mendatang di 2024 kita menjadi semakin istiqomah, menjadi hamba yang selalu hadir ke masjid, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kita. Dan juga semoga di 2024 nanti Allah mudahkan segala ikhtiar kita, niat kita, dan Allah hadirkan pemimpin yang amanah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaah Musyawarah Ikhlas dan juga tamu undangan yang hadir pada kegiatan malam hari ini dalam acara Qaul Musyawarah Ikhlas yang ke-5 tahun, izinkan kami sebelum menutup rangkaian acara malam hari ini menyampaikan beberapa hal. Dalam 5 tahun ini semenjak musyawarah ini berdiri di tanggal 31 Desember 2018, dan memang kebetulan bertepatan dengan malam pergantian tahun, namun esensinya bukan kita untuk merayakan malam pergantian tahun, karena yang seharusnya kita rayakan adalah malam tahun Islam. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum sempat hadir, Allah mudahkan akan hadir bersama kita di musyawarah Ikhlas ini. Kami sampaikan beberapa hal bahwa dalam 5 tahun ini musyawarah Ikhlas
sudah ataupun mengadakan beberapa hal kegiatan. Yang pertama, setiap Sabtu pagi kami ada majelis taklim di sini yang pengisi-isinya ataupun yang menyampaikan materi-materi ada Ustadz dari Makassar yang mereka memang berdakwah di kota itu, termasuk Ustadz Rizky Darmajaya, dan juga sudah berjalan dari tahun pertama sejak musola ini didirikan. Kita juga rutin kurban di musola Lukas ini, dan juga dalam beberapa bulan ini sudah masuk bulan kedua juga kami telah mengadakan sholat Jumat di musola Ikhlas, dan juga ada kegiatan sejum dan pengajian anak-anak setiap Selasa sampai hari Kamis, yang pengajarnya merupakan ustaz-ustaz dari Makassar juga, Ustaz Rizky, Ustaz Rehan, dan yang lainnya. Dan juga beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu para jemaah musola Ikhlas untuk ke depan. Kami juga mau masukkan dari Bapak Ibu semua untuk kegiatan kita di musola kita agar selalu diberikan kelancaran dan mudahan, agar kami juga mendapat musola tahu kekurangan yang bisa kita benahi di bulan hari nanti. Dan sekali kita juga mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk hadir malam hari ini mengikuti rangkaian acara kita, walaupun mungkin dari Bapak Ibu ada kegiatan di luar, tapi masih menyempatkan untuk hadir untuk sama-sama kita bersilaturahmi, mendengarkan ceramah, dan mudah-mudahan nanti langkah Bapak Ibu semua yang ada pada malam hari ini Allah balas dengan beribu-ribu pahala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Ramang Taman dan pengurus musola Ikhlas sudah menyiapkan hidangan yang bisa Bapak Ibu nikmati malam hari ini. Spesial nasi minyak untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kami mohon nanti kita semua untuk sama-sama hadir untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan dan jangan pulang terlebih dahulu. Kita silakan Bapak Ibu untuk langsung menikmati hidangan telah disiapkan, dimulai dari Ustaz Solomon dan kalau Hafid. Baik, itu saja kegiatan kita. Langsung saja kita berkumpul di depan bersama-sama kita bersilaturahmi. Silakan Ustaz.